Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri yaitu Handika Sanjaya dan rekan saya yaitu Eni Septriana. Di sini kami akan menjelaskan pertemuan kelima. Yang pertama yaitu tentang sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss. Yang kedua yaitu determin dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Yang ketiga yaitu jebakan-jebakan metode eliminasi Gauss. Yang keempat yaitu voting pada eliminasi Gauss. Baik, sebelum saya memperjelaskan lebih dalam apa itu tentang eliminasi Gauss, metode-metodenya, dan jebakan-jebakannya, di sini saya akan memperjelaskan terlebih dahulu judul dari MK Ibu Eka Maryam, yaitu tentang apa itu metode numerik. Metode numerik adalah metode. Metode adalah cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan numerik adalah berhubungan dengan angka. Jadi, metode numerik adalah cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan menggunakan angka. Baik, selanjutnya yaitu sistem persamaan linier. Di sini saya akan memperjelaskan pengertian dari sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah persamaan dengan sejumlah variabel dengan variabel berpangkat satu. Jadi, sistem persamaan linier itu adalah sistem yang menggunakan variabel berpangkat satu. Selanjutnya yaitu SPL atau sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Soal metode eliminasi Gauss menggunakan matriks segitiga bawah. Di sini ada contoh soal, tentukan penyelesaian bersamaan di bawah ini. X plus 2X plus X sama dengan 3, 3X plus 4X plus 0 sama dengan 3, 2X plus 10X plus 4X sama dengan 10. Jadi, contoh soal ini masih berbentuk variabel. Kita ubah menjadi ke dalam bentuk matriks. Gimana caranya? Di sini kita mengambil variabel di depannya saja. Contoh, X kita rubah menjadi 1, 2X kita ambil 2-nya atau variabel depannya menjadi 2, X kita rubah menjadi 1, 3X kita rubah menjadi 3, 4X kita ambil depannya saja 4, 0 sama dengan 3, 2X kita ambil 2-nya, 10X kita ambil 10-nya, dan 4X kita ambil 4-nya sama dengan 10. Jadi, sebelum kita menjawab contoh soal pada metode eliminasi Gauss ini, kita ubah terlebih dahulu bentuk variabel contohnya menjadi bentuk matriks. Setelah variabel dirubah menjadi bentuk matriks, selanjutnya kita menggunakan rumus matriks segitiga bawah, di mana kita mengubah angka 3 menjadi 0, dan angka 10 menjadi 0, dan angka 2 menjadi 0. Gimana caranya? Baik, selanjutnya kita masuk langkah pertama. Langkah pertama, buatlah nilai 3 pada baris kedua menjadi nilai 0, dan diikuti dengan seluruh barisan kedua. Baik, kita akan mengurangi angka 3 pada barisan kedua. Gimana caranya? Dapat nilai 0. Baik, di sini saya menggunakan rumus barisan kedua dikurang 3 dikali barisan pertama. Jadi, barisan kedua yaitu angka 3 dikurangi 3 barisan pertama di atas angka 3 yaitu 1. Jadi, 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Setelah angka 3 dirubah menjadi 0, selanjutnya yaitu kita akan merubah barisan kedua setelah angka 3 yaitu angka 4.
di mana kita menggunakan rumus yang sama. Menggunakan rumus barisan kedua dikurangi 3 dikali barisan pertama. Jadi, barisan kedua setelah angka 3 yaitu angka 4 dikurangi 3 dikali barisan pertama di atas angka 4 yaitu 2. Jadi, 4 dikurangi 3 dikali 2 sama dengan min 2. Setelah angka 4 dirubah, selanjutnya kita akan merubah angka 0 setelah angka 4. Di mana menggunakan rumus yang sama, yaitu B2 dikurangi 3 dikali B1 sama dengan B2 setelah 4 yaitu 0 dikurangi 3 dikali 1. Satunya yaitu angka barisan pertama di atas angka 0. Jadi hasilnya yaitu min 3. Selanjutnya setelah angka 0 dirubah, selanjutnya kita akan merubah angka 3, di mana menggunakan rumus yang sama, yaitu barisan kedua dikurangi 3 barisan pertama sama dengan barisan kedua setelah barisan 0 yaitu barisan ketiga angka 3, di mana 3 dikurangi 3 dikali 3 yaitu barisan di atas 3. Hasilnya adalah min 6. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah kedua. Buatlah nilai 2 pada baris ketiga menjadi 0. Bagaimana caranya merubah angka 2 pada barisan ketiga menjadi 0? Di sini saya menggunakan rumus barisan ketiga dikurangi 2 dikali barisan pertama. Jadi, barisan ketiga yaitu angka 2 dikurangi 2 dikali barisan pertama yaitu di atas 2 yaitu 1. Jadi, 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. Setelah barisan ketiga yaitu angka 2 sudah dirubah menjadi 0, selanjutnya kita akan merubah angka setelah angka 2 tadi, yaitu angka 10, kita rubah menggunakan rumus yang sama seperti kita merubah angka 2 menjadi 0 tersebut. Kita menggunakan rumus barisan ketiga dikurangi 2 dikali barisan pertama. Jadi, barisan ketiga setelah angka 2 tadi, yaitu angka 10, kita rubah menjadi dikurangi 2 dikali barisan pertama yaitu di atas angka 10 yaitu 2. Jadi 10 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Setelah angka 10 sudah dirubah menjadi angka 6, selanjutnya kita akan merubah angka 4 setelah angka 10 pada barisan ketiga. Kita menggunakan rumus yang sama yaitu barisan ketiga dikurangi 2 dikali barisan pertama. Barisan ketiga setelah angka 10 yaitu 4 dikurangi 2 dikali barisan pertama di atas angka 4 yaitu 1. Jadi hasilnya yaitu 2. Selanjutnya setelah kita merubah angka 4 menjadi angka 2, kita akan merubah angka 10 menggunakan rumus yang sama yaitu barisan ketiga dikurangi 2 dikali barisan pertama sama dengan 10 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 4. Setelah kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu buatlah nilai 6 pada baris ketiga menjadi nilai 0. Gimana caranya kita merubah nilai 6 menjadi nilai 0? Di sini saya menggunakan rumus barisan ketiga ditambah 3 dikali barisan kedua sama dengan 6 ditambah 3 dikali barisan kedua yaitu di atas 6 yaitu min 2 sama dengan 0. Setelah nilai 6 dirubah menjadi nilai 0, selanjutnya kita akan merubah nilai 2 setelah nilai 6. Di mana kita menggunakan rumus yang sama yaitu barisan ketiga ditambah 3 dikali barisan kedua sama dengan 2 ditambah 3 dikali barisan ketiga. Barisan kedua yaitu angka min 3 sama dengan 2 dikurangi 9 sama dengan min 7. Setelah angka 2 sudah dirubah menjadi nilai 7, selanjutnya kita akan merubah nilai 4 menjadi nilai berapa dengan menggunakan rumus yang sama yaitu barisan ketiga ditambah 3 dikali barisan kedua sama dengan barisan ketiga setelah nilai 2 yaitu nilai 4 ditambah 3 dikali barisan kedua di atas nilai 4 yaitu min 6. Jadi hasilnya adalah min 14.
persamaan variabel berbentuk matriks sudah berbentuk matriks, kita akan melakukan black solving, di mana min 7 x 3 sama dengan min 14, x 3 sama dengan min 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi x 3-nya adalah 2. Selanjutnya kita masuk min 2 x 2 dikurangi 3x 3 sama dengan min 6. Min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi x 2-nya adalah 0. Selanjutnya kita mencari x1. Langsung saja, x1 ditambah 2, x2 ditambah x3 sama dengan 3. x1 yaitu 3, min 2 dikurangi 2, x2 dikurangi x3 sama dengan 3, dikurangi 2, dikali 0, dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, hasil dari x1 yaitu 1. Selanjutnya yaitu pengertian determin menggunakan metode eliminasi Gauss. Determin menggunakan eliminasi Gauss merupakan hasil perkalian elemen pada diagonal utama atau AII pada matriks 3 bawah atau yang disebut dengan L, atau matriks 3 atas atau disebut dengan U, hasil eliminasi Gauss. Selanjutnya yaitu tentang jebakan pada metode eliminasi Gauss yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Eni Septiana. Kepada Saudari Eni Septiana, saya persilakan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Septiana dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi jebak-jebakan, metode eliminasi Gauss, dan pivoting pada eliminasi Gauss. Untuk materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andika Sanjaya. Jebakan pada metode eliminasi. 1. Pembagian oleh 0. Contoh, penyelesaian menggunakan pivoting atau pemutaran pivot parsial, menentukan kointensi terbesar yang ada, kemudian baris-baris dipertukarkan sehingga elemen yang terbesar adalah elemen pivot. Pivot sempurna. Jika kolom-kolom maupun baris-baris dicari untuk elemen terbesar, lalu dipertukarkan. 2. Kesalahan pembulatan. Kesalahan pembulatan menjadi penting ketika menyelesaikan sejumlah besar persamaan, disebabkan oleh hasil tergantung pada semua hasil sebelumnya. Akibatnya, suatu kesalahan pembulatan dalam langkah sebelumnya cenderung untuk merambat, artinya ia akan menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam langkah berikutnya. Jebakan pada metode eliminasi. Sistem kondisi timpang sistem dengan suatu determinan mendekati 0. Jika determinan sama dengan 0, maka solusi tidak terhingga, atau sistem singular. Penskalan mengalihkan dengan faktor skala. Penskalan tidak akan mengubah solusi, tapi akan mempengaruhi besarnya determinan dan mengurangi pembulatan. Lanjut, elemen pivot. Nilai AB, P pada posisi P, P yang digunakan untuk mengeliminasi XP pada baris P tambah 1, P tambah 2. 0, N dinamakan elemen pivot dan persamaan pada baris tersebut disebut persamaan pivot, seperti gambar di bawah. Apabila elemen pivot ini bernilai 0, maka baris K tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom P, karena terjadi pembagian dengan bilangan 0. Lanjut, strategi pivoting. Jika elemen pivot AB, P sama dengan 0,
Cari baris K dengan angka B0 dengan K lebih besar dari P, lalu pertukaran baris B dan baris K. Pada contoh 2, selesaikan SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan strategi pivoting. Untuk penyelesaian, elemen pivot A11 yang akan digunakan untuk mengeliminasi elemen A21 dan A31. Elemen pivot A22 yang akan digunakan untuk mengeliminasi elemen A32 bernilai 0. Lanjut, seperti gambar di atas. Untuk menghindari pembagian dengan angka 0, elemen baris kedua ditukarkan dengan elemen baris ketiga karena sudah terbentuk matriks segitiga atas. Maka dengan teknik pemilihan mundur didapatkan hasil seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, pivoting sebagian. Partial pivoting. Strategi pivoting pembagian pivot dipilih semua elemen kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar, kemudian pertukaran baris ke K dengan baris ke P. Seperti gambar di bawah ini, carilah X terbesar, kemudian pertukaran baris dengan baris kedua. Lanjut, pivoting lengkap atau complete pivoting, strategi kolom yang diikuti dalam pencarian elemen terbesar, kemudian pertukaran kolom mengakibatkan perubahan urutan suku X sehingga jarang digunakan dalam program sederhana. Saja lihat contoh di bawah ini. Contoh 3, dengan menggunakan 4 angka benar, selesaikan sistem persamaan berikut. Lanjut. Saja lihat A tanpa strategi pivoting, eliminasi. Nah, untuk hasil A penyelesaian, hasilnya X sama dengan 3303,1001, jauh dari solusi sejatinya. Yang B, dengan strategi pivoting sebagian eliminasi modifikasi. Itu hasil X sama dengan 10,02,1, lebih mendekati solusi sejati. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.